Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya melanjutkan dari yang kemarin ya. Masih tentang humas atau hubungan masyarakat. Materi humas ini materi yang cukup panjang, jadi aku akan membaginya menjadi beberapa bagian. Yang kemarin itu adalah part satunya, dan sekarang part 2-nya mungkin nanti akan ada part 3 dan part 4-nya. Kalian harap sabar ya, karena yang terpenting buat aku itu adalah materi humas bisa tersampaikan secara keseluruhan sama kalian ya. Nah, kira-kira hari ini ngebahasnya tentang apa saja ya? Yuk, jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Yuk kita mulai pembelajaran humasnya ya. Oke, yang pertama yang akan aku jelaskan di sini adalah tentang tujuan humas, kemudian tentang tugas humas, kegiatan-kegiatan humas, dan peranan dari humas. Kita bahas dari yang tujuannya dulu ya. Humas itu memiliki 5 tujuan. Yang pertama itu adalah meningkatkan dukungan, bantuan, dan partisipasi dari publik. Bentuknya itu bisa berupa sarana, prasarana, tenaga, dan dana yang nantinya itu akan memudahkan dalam mencapai tujuan organisasi ya. Yang kedua, tujuannya adalah menciptakan rasa tanggung jawab dari masyarakat akan keberlangsungan program organisasi secara efektif dan efisien. Jadi tugas humas di sini adalah membuat masyarakat itu memiliki rasa tanggung jawab akan keberlangsungan suatu organisasi ya. Jadi menanamkan rasa tanggung jawab. Kemudian, yang ketiga itu adalah melibatkan publik dalam penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi oleh organisasi. Maksudnya gini, jadi nanti ketika ada masalah di kemudian hari dalam suatu organisasi tersebut, maka humas akan melibatkan publik dalam membantu proses penyelesaian masalahnya. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat tujuannya itu adalah membuat dan mengembangkan pencitraan yang baik untuk organisasi dan juga kepada pimpinan atau stakeholder demi hubungan yang baik pula antara publik internal dan publik eksternal ya. Jadi gini, si humas itu tujuannya itu adalah mengembangkan pencitraan yang baik atau membuat citra yang baik untuk organisasi supaya terjalin hubungan yang baik juga antara publik internal dan publik eksternal. Yang kelima itu tujuannya adalah memperluas jangkauan pelanggan untuk berpartisipasi dalam peningkatan mutu organisasi. Jadi humas bertujuan untuk meluaskan jangkauan dari para pelanggannya yang nantinya akan berdampak supaya mereka itu lebih aktif dalam berpartisipasi sehingga mutu sebuah organisasi itu dapat meningkat. Gitu ya. Nah, itulah kelima tujuan dari humas. Nah, sekarang kita akan beralih ke tugas. Kira-kira tugas humas itu apa saja ya? Yuk kita lihat. Tugas humas yang pertama itu adalah menciptakan kesan atau image ya. Di mana kesan yang didapatkan terhadap seseorang, produk, atau situasi sesuai dengan tingkat pengetahuan orang tersebut. Maka bagi seorang aktivis humas, dia wajib banget menciptakan kesan dan image yang baik. Jadi orang-orang bisa ngelihat bahwa praktisi humas ini adalah orang yang berkompeten atau ilmu pengetahuannya itu bagus gitu ya. Ciptakan kesan yang baik atau image yang baik. Nah, selanjutnya tugas humas itu adalah pengetahuan dan pengertian, di mana aktivis humas ini harus mampu memberikan informasi yang akurat dalam format yang mudah dipahami. Seorang aktivis humas itu tidak hanya harus bisa memberikan informasi yang akurat, tapi penyajian informasinya itu harus mudah dipahami. Oke? Jadi selain informasinya yang harus akurat, seorang aktivis humas juga itu harus memberikan informasi tersebut dalam format yang mudah dipahami. Oke, yang ketiga adalah menciptakan ketertarikan. Nah, menciptakan ketertarikan publik terhadap situasi tertentu yang berdampak pada organisasi. Jadi, praktisi humas itu harus mampu menciptakan ketertarikan publik terhadap sesuatu yang nantinya akan berdampak besar pada organisasi.
Jadi ketertarikan publik itu harus diciptakan ya. Tugas humas yang berikutnya itu adalah penerimaan ya, di mana humas bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan kepada publik akan situasi atau kejadian sehingga dari sikap menentang atau ketidakpedulian dapat berubah menjadi pengertian dan penerimaan ya. Jadi harus bisa memberikan penjelasan ya, sehingga nanti publik yang menentang atau publik yang nggak peduli itu harus berubah jadi publik yang mau mengerti dan dapat menerima gitu ya. Jadi harus jago ngomong lah. Oke. Yang kelima itu adalah simpati ya, dimana humas itu menyampaikan informasi secara jelas kepada publik untuk mendapatkan simpati publik ya. Harus informasi yang jelas supaya publik itu bersimpati. Oke. Nah, dari tugas kita akan beralih ke kegiatan humas. Kegiatan humas itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah kegiatan verbal dan kegiatan non-verbal ya. Nah, untuk yang verbal itu contohnya artikel, proposal, presentasi, press release, progress report ya. Dan untuk yang non-verbal itu contohnya open house, presenter, desk information, announcer, dan lain-lain ya. Nah, kegiatannya apa aja kita lihat. Yang pertama itu adalah customer relations ya. Yang keduanya employee relations, yang ketiganya community relations, yang keempatnya government relations, dan yang kelimanya media relations. Kita bahas satu-satu. Nah, untuk yang customer relations itu berarti menciptakan hubungan yang baik dengan pihak luar perusahaan, misalnya dengan konsumen ya. Jadi ada relasi dengan konsumen. Oke, yang kedua adalah employee relations, yaitu membangun komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Jadi sesama pekerja atau pegawai harus ada komunikasi. Yang ketiga, community relations, yaitu menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan partner perusahaan atau dengan komunitas-komunitas tertentu yang berpengaruh juga pada organisasi tersebut ya. Ada jadi komunitas relation atau relasi komunitas. Kemudian ada government relations, yaitu menciptakan hubungan yang baik antara organisasi dan pemerintah. Hubungan antara organisasi dan pemerintah itu harus baik karena mau bagaimanapun juga kita itu ada di bawah aturan pemerintah ya. Yang kelima, media relations, yaitu media berperan penting dan harus dijembatani oleh humas perusahaan karena kebanyakan pencitraan perusahaan itu bersumber dari media. Jadi humas itu harus bisa berhubungan baik sama media karena dari medialah humas bisa memunculkan tentang pencitraan organisasi tersebut ya. Jadi besar pengaruhnya media dalam menyebarkan atau memunculkan pencitraan suatu organisasi ya. Paham? Oke, dari kegiatan kita akan beralih ke peranan humas. Kira-kira perannya apa saja? Nih, yang pertama adalah expert Presiber Communication, yaitu humas dianggap sebagai seorang ahli. Jadi, dia tugasnya menasehati pimpinan atau organisasi. Dengan keahliannya, dengan pengetahuannya, dia mampu menasehati dan memberikan saran-saran yang baik. Oke. Yang kedua, perannya itu adalah Problem Solving Process Facilitator, di mana dia itu sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah ya, problem solving. Nah, jadi humas itu akan melibatkan dirinya ataupun dia akan dilibatkan dalam setiap permasalahan yang terjadi. Bahkan ketika terjadi krisis, dia seorang humas bisa saja menjadi pemimpin dalam penanganan masalah krisis tersebut. Jadi peranan yang kedua ini lebih ke pemecahan masalah yang dilakukan oleh humas ya, harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga itu adalah communication facilitator, di mana humas itu berperan sebagai fasilitator komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan publik.
dan juga nantinya akan sebagai penengah bila terjadi miskomunikasi antara organisasi dengan publik ya. Jadi kalau nanti ada kesalahpahaman antara organisasi dan publik, maka yang jadi penengahnya adalah si humas tersebut. Yang keempat adalah technician communications ya. Nah, jadi humas itu berperan sebagai pelaksana teknik komunikasi yang juga berperan sebagai penyedia layanan. Nah, gimana sih cara humas dalam menciptakan opini publik? Yaitu dengan 3 langkah. Yang pertama itu ada tekanan atau pressure, yang kedua itu membeli atau buying, yang ketiga itu bujukan atau persuasif. Nah, untuk tekanan, jadi si humas itu harus mampu memberikan pengaruh yang baik kepada individu, karena humas itu memiliki wibawa. Ya, jadi harus berwibawa sehingga publik itu bisa terpengaruh. Nah, kemudian untuk yang buying itu dia atau humas bisa membeli suara opini publik untuk menjaga citra perusahaan. Oke. Nah, yang ketiga adalah berupa bujukan atau persuasif ya. Bujukan ini yang nantinya akan membentuk opini publik. Jadi dalam menciptakan opini publik itu ada 3 langkah. Yang pertama itu adalah tekanan, kemudian membeli, artinya membeli opini ya, kemudian ada bujukan. Nah, 3 unsur ini yang nantinya akan menciptakan opini publik. Humas itu mesti banget memperhatikan yang 3 ini, atau harus mampu menguasai gimana caranya memberikan pengaruh, kemudian gimana caranya supaya citra perusahaan itu bisa terjaga dengan baik, dan juga harus mampu membujuk untuk membentuk opini publik ya. Nah, oke, segitu aja berarti ya untuk part 2 materinya sampai sini. Nanti akan kita lanjutkan di part 3-nya. Oke, semoga bermanfaat materi ini dan juga bisa menjadi titik terang kalian yang tadinya humas itu apa sih, atau misalnya kayak gimana sih humas tuh. Nah, semoga dengan adanya materi humas yang aku sampaikan ini, kalian bisa jadi lebih paham tentang humas ya, atau tentang hubungan masyarakat, dan semoga juga kalian bisa menerapkan nilai-nilai humas dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara like, comment, share, and subscribe. Oke, aku pamit. Assalamualaikum. Terima kasih.